Alma memperhatikan bayi perempuannya yang sedang tertidur lelap dengan berderai air mata. Alma tidak menyangka bayinya akan menjadi korban orang tua yang bercerai. Katanya mau ke rumah ayah, kenapa kamu gak siap-siap? Tanya Yoza dari mulut pintu kamar anaknya dengan nada tinggi dan kasar. Kamu gak mau lihat anakmu dulu, Mas? Sejak kemarin kamu belum melihatnya, ucap Alma sambil tetap duduk di samping bayinya. Gak usah, kamu minta dipulangkan ke ayah kan? Kita berangkat hari ini, karena besok aku harus kerja. Dan karena kamu yang minta cerai, silahkan kamu bawa anakmu, dan jangan pernah kamu meminta nafkah padaku, ucap Yoza sambil meninggalkan kamar bayinya. Alma sangat terkejut dengan ucapan yang dilontarkan oleh Yoza. Karena walaupun Yoza bukanlah seorang muslim yang taat, tapi seharusnya dia paham bahwa anaknya tetaplah tanggung jawabnya. Alma hanya menghela nafas tanpa menjawab ucapan Yoza. Ia sudah sangat ingin mengakhiri semuanya dan memulai lagi dari awal bersama bayinya. Setelah Alma membereskan barang-barangnya dan barang-barang bayinya, mereka bertiga segera berangkat menuju rumah orang tua Alma yang lokasinya berbeda kota menggunakan mobil yang Yoza sewa pada temannya. Selama perjalanan tidak ada obrolan yang terjadi di antara mereka. Alma sangat tidak menyangka Yoza yang ia kenal 2 tahun lalu saat ia kuliah semester 4 sangat berbeda dengan Yoza yang ia kenal saat itu. Dulu Yoza sangat meratukannya, sampai mereka menikah. Namun, saat Alma mengabari bahwa ia hamil, sikap Yoza berubah 180 derajat. Sudah beberapa kali Alma menanyakan pada Yoza apa kesalahannya. Namun Yoza selalu menjawab bahwa ia sedang lelah karena bekerja. Sejak saat itu, Yoza jadi jarang pulang dengan alasan lembur. Dan beberapa kali tidak pulang karena alasan ikut dengan bosnya melihat pabrik cabang di beberapa kota. Setelah tidak pulang beberapa hari, Alma baru tahu bahwa Yoza memanggil perempuan panggilan beberapa kali untuk memuaskan nafsunya. Alma tidak sengaja melihat chatting Yoza dengan salah satu perempuan di HP Yoza yang terbuka saat Yoza sedang tidur. Hati Alma teriris. Ia bingung harus bagaimana. Apakah harus marah saat itu juga? Atau mendiamkannya pura-pura tidak tahu? Tapi yang jelas Alma mulai merasa jijik dengan suaminya. Ia juga sudah tidak lagi mengharapkan sentuhan suaminya. Dalam pikirannya saat itu, ia dan anak yang ada dalam kandungannya harus bahagia. Beberapa jam di perjalanan, akhirnya mereka sampai di halaman rumah orang tua Alma. Udara yang masih terasa asri dan segar karena posisinya berada di dekat kaki gunung dan sangat cocok untuk Alma menenangkan diri bersama bayinya. Alma turun dari mobil dengan mata sembab sambil menggendong bayinya, kemudian masuk ke dalam rumah yang sudah disambut oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Yoza mengeluarkan beberapa koper dan tas dari dalam bagasi. Alma adalah anak tunggal yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, jadi kamarnya pun masih kosong saat ia sudah menikah dan tinggal jauh dari rumah. Ibu Alma selalu membereskan kamar Alma dengan alasan supaya kamar itu selalu bisa digunakan jika ada yang mendadak datang. Seperti saat ini. Alma sedang menyusui bayinya di kamar, sedangkan ibu, ayah, dan Yoza sedang berada di ruang tamu. Setelah 1 jam mereka sampai, terdengar suara mobil yang tadi mereka gunakan pergi menjauh. Alma menangis meratapi pernikahannya yang harus berakhir seperti itu. Alma terduduk di ujung ranjang setelah memastikan bayinya tertidur. Kemudian ibu masuk ke dalam kamar dengan tatapan sendu. Mungkin ibu sudah tahu apa yang terjadi pada pernikahan anaknya. Tapi Alma juga ragu bahwa sebab dari semua ini adalah Yoza. Ibu memeluk Alma dengan hangat. Ibu pasti paham dengan apa yang sedang dirasakan oleh anaknya saat ini. Maafkan Alma, ibu, ucap Alma dalam hati. Menjelang malam, Alma melakukan rutinitasnya ketika ia masih gadis dulu, yaitu makan malam bersama kedua orang tuanya. Namun kali ini ada anggota keluarga baru berusia 4 bulan yang hadir di tengah-tengah mereka. Alma selalu berusaha menutupi kesedihannya di depan kedua orang tuanya. Namun orang tuanya pasti tahu bahwa anaknya sedang mengalami masa-masa tersulit. Meskipun begitu, mereka sangat bangga dengan Alma, karena Alma mampu mengatasinya sendiri. Tidak seperti dulu saat Alma patah hati karena mantan pacarnya, Yusuf. Dulu Alma berusaha menyakiti dirinya sendiri beberapa kali, depresi dan hampir gila. Tapi saat ini Alma terlihat lebih tenang dan berusaha tegar untuk melaluinya.
Mungkin Alma sadar bahwa ia harus bahagia karena ada malaikat kecil yang kebahagiaannya bergantung padanya. Sudah beberapa hari Alma dan bayinya berada di rumah orang tua Alma. Orang tua Alma dan Alma tidak membicarakan tentang pernikahan Alma yang sedang dalam masalah. Orang tua Alma yakin, jika sudah siap, Alma pasti akan menceritakan dengan sendirinya. Yoza juga sama sekali tidak menghubungi mereka sekedar menanyakan kabar putrinya. Mungkin memang benar, pernikahan mereka sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Ibu, ayah, Alma mau lanjutin kuliah lagi boleh gak? Tanya Alma menghampiri kedua orang tuanya yang baru pulang dari kebun. Ayah Alma menghela nafas. Ia tidak menyangka nasib putrinya akan seperti ini. Walaupun hidup mereka hanya mengandalkan dari kebun, orang tua Alma berhasil menguliahkan Alma sampai semester 4. Karena setelah menikah, Alma adalah tanggung jawab suaminya. Padahal dulu saat Yoza datang untuk melamar Alma, ia berjanji akan membiayai kuliah Alma sampai selesai. Boleh nak, kamu mau lanjutin kuliah di mana? Di sini? Atau di tempat kuliah yang dulu? Tanya ibu sambil mengelus rambut Alma. Di sini aja bu, karena Alma sekarang sudah punya anak, jadi nggak bisa kuliah jauh-jauh. Nanti biar Alma yang urus. Boleh bu? Tanya Alma. Boleh nak. Boleh kan ya? Tanya ibu pada ayah. Iya boleh, yang kami punya semuanya untuk kamu. Jadi selama itu membuatmu dan cucu ayah senang, apapun boleh, ucap ayah sambil membereskan peralatan yang tadi dibawanya dari kebun. Alma sangat bahagia saat itu. Seketika ia melupakan kesedihan tentang pernikahannya. 2 bulan kemudian, Alma mulai membereskan dan mempersiapkan kuliahnya. Ia juga bolak-balik keluar kota untuk mengurus kepindahan kuliahnya. Bayinya yang diberi nama Tiara sudah berusia 6 bulan. Jadi Alma bisa menitipkannya pada ibunya karena sudah MPASI. Alma memulai semuanya dari nol, karena ia sadar saat ini ia tidak boleh selalu meminta pada orang tuanya. Ia sudah menjadi seorang ibu. Ketika sampai di rumah setelah pulang dari luar kota, Alma heran melihat raut wajah ibunya yang sedang duduk di ruang tamu dengan tatapan sendu. Padahal biasanya mereka selalu ceria karena ada Tiara di rumah. Kenapa bu? Tanya Alma sambil menggendong Tiara. Ada surat dari pengadilan agama, jawab ayah yang keluar dari ruang tengah sambil membawa sebuah amplop coklat. Alma tertegun sejenak, padahal ia sudah sedikit melupakan kesedihannya. Alma mengambil surat itu dan masuk ke dalam kamar, yang sebelumnya menitipkan Tiara pada ibunya lagi. Alma membuka perlahan surat itu. Ia tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan surat seperti itu dalam hidupnya. Alma berusaha menahan tangisnya dalam diam. Ia berusaha menerima kenyataan sambil memantapkan hatinya bahwa ia akan baik-baik saja dan yakin akan memulai semuanya dari awal.